Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita di dalam program Islam Futuristik episode yang ke-44. Kita akan melakukan kajian dengan topik yang menarik hari ini terkait dengan usia Nabi Nuh yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai 1000 tahun dikurangi 50 tahun tinggal bersama dengan kaumnya. Hal ini telah kita singgung di kajian yang sebelumnya, di episode yang lalu terkait dengan usia Nabi Adam. Bahwa usia Nabi Adam yang digambarkan oleh banyak kalangan sebagai berusia 1000 tahun itu ternyata tidak ada di dalam Al-Quran, ya, tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, melainkan bersumber kepada Bible dan bersumber kepada hadis. Nah, sementara usia Nabi Nuh yang 1000 tahun berkurang atau dikurangi 50 tahun itu dijelaskan dengan sangat gamblang di dalam Al-Quran Al-Karim. Lantas di forum kita muncul komentar dan usulan supaya saya melakukan atau kita melakukan kajian tentang usia Nabi Nuh yang digambarkan secara jelas di dalam Al-Quran itu. Karena kalau sudah digambarkan secara jelas, maka kita bisa mengambil kesimpulan yang kokoh ya dari dalam Al-Quran. Tapi seperti Nabi Adam itu karena tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, maka tentatif dan kemudian di kesimpulan yang lalu kita sudah menggambarkan sifat yang tentatif itu dimungkinkan bahwa Nabi Adam berusia 1000 tahun atau manusia itu memiliki usia yang panjang, itu dimungkinkan dalam pendekatan dalil Al-Qur'annya karena tidak disebut iya atau tidak secara eksplisit, dan yang kedua secara saintifik itu juga dimungkinkan. Karena ternyata di sekitar kita menemui makhluk hidup yang bisa memiliki usia panjang. Bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Ya, misalnya nih, contoh Anda bisa googling ini, ada ikan koi di Jepang, usianya 226 tahun. Itu ikan, ya, ikan koi. Ada kura-kura yang usianya bisa mencapai 255 tahun. Ada lagi ikan hiu biru Greenland yang usianya bisa 400 tahun. Bahkan ubur-ubur itu usianya bisa mencapai ribuan tahun. Kenapa bisa begitu? Karena memang kuncinya semua itu ada di dalam sel, di dalam DNA-nya. Perintah untuk memperlakukan atau mengoperasikan selnya itu seperti apa? Ada yang reaksi-reaksi di dalam selnya itu bekerja secara lambat gitu ya, berjalannya lambat sehingga penuaannya juga berproses menjadi lambat. Bahkan yang menarik pada ubur-ubur itu prosesnya reversible. Jadi selnya ubur-ubur itu menua, kemudian setelah tua dia memudah kembali. Mudah, kemudian mantul lagi ya, balik lagi menua, memuda, menua, selama ribuan tahun tidak mati-mati. Artinya secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan bahwa makhluk hidup, ya sel makhluk hidup itu tidak menua dan kemudian mati dalam satu arah, melainkan bisa reversibel, bisa bolak-balik dan kemudian sepanjang ribuan tahun. Karena itu dimungkinkan ya, kajian kita yang lalu itu secara dalil Quran maupun dalil ilmiahnya, dalil saintifiknya dimungkinkan bahwa manusia itu hidup bisa mencapai ribuan tahun. Nah, yang kedua kemudian muncullah informasi terkait dengan Nabi Nuh, di mana Al-Quran secara eksplisit menjelaskan tentang itu. Nah, kalau kemudian dijelaskan, diinformasikan oleh Al-Quran bahwa Nabi Nuh itu tinggal bersama dengan kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti usia beliau itu minimal 950 tahun. Itu yang selama ini menjadi kesimpulan kita. Dari pendekatan yang kita lakukan seperti pada episode yang lalu, apakah dimungkinkan? Tentu saja dimungkinkan.
Tetapi ada kajian menarik ya yang diusulkan atau diinformasikan kepada saya di dalam forum ini, kalau tidak salah dari Pak Wiryono. Saya diminta untuk melihat ada satu kajian dari dua orang pemikir keislaman ya. Satu adalah tinggal di Inggris, yaitu Mufti Abu Laith, dan yang kedua adalah Dr. Adnan Ibrahim yang tinggal di Gaza atau di Palestina. Kedua-duanya ini melakukan kajian terhadap usia Nabi Nuh berdasarkan kitab suci Al-Quran. Apakah benar secara bahasa, ya mereka kajiannya secara bahasa dan sedikit saintifik, ya. Apakah benar secara bahasa bahwa Nabi Nuh itu memiliki usia 950 tahun atau lebih, ya? Nah, ternyata menarik kajiannya itu mereka mendapatkan satu kesimpulan bahwa usia Nabi Nuh itu bukan 950 tahun atau 1000 tahun, melainkan di angka 70-an tahun. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kesimpulan itu? Ya, di sini saya akan lakukan kajiannya secara kritis. Saya separuhnya itu sependapat, tetapi separuhnya lagi tidak sependapat. Ya, menarik kajian mereka ketika mereka mengupas ayat di dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina amah fa akhadahumut tufanu wa hum zalimun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ayat ini menjadi kajian dua pemikir keislaman itu dikarenakan Allah menggunakan dua istilah yang berbeda terkait dengan kata tahun. Ya, di situ digambarkan 1000 tahun kurang 50 tahun. Tetapi menggunakan istilah yang berbeda. Alfasana 1000 tahun illa khamsina ama, kecuali ya atau kurang khamsina ama 50 tahun. Yang di depan menggunakan kata sanah yang bermakna tahun, yang di belakang menggunakan kata ama yang juga bermakna tahun. Nah, ini menurut mereka yang kebetulan Dr. Adnan Ibrahim itu adalah seorang pakar bahasa, doktor di bidang bahasa Arab. Dia mengatakan di sini bahwa itu ada penegasan. Allah ingin memberikan informasi bahwa tahun yang di depan itu berbeda dengan tahun yang di belakang. 1000 tahun dengan 50 tahun itu memiliki nuansa makna yang berbeda meskipun ketika diterjemahkan itu sama-sama tahun. Di mana perbedaan? Nah, mereka kemudian melakukan kajiannya panjang lebar bahwa tahun yang menggunakan kata sanah itu memiliki makna yang bisa berubah-ubah. Sedangkan kata amma itu adalah tahun yang bermakna fix, tahun yang ada atau yang sedang kita jalani ini, yang durasinya 1 tahunnya sama dengan 365 hari, ya kurang lebih di sekitar itu, atau 1 kali putaran bumi mengitari matahari, 1 kali revolusi. Atau kalau dilihat dari bumi, mataharinya yang bergeser-geser, terbitnya di timur, agak ke utara, ke tengah, agak ke selatan, kembali ke titik tengah. Intinya adalah kata sanah itu bisa berubah durasinya, sedangkan kata ama itu tetap. Nah, kemudian mereka melakukan kajiannya di situ, mereka mendapati bahwa pada zamannya Nabi Nuh, itu di zaman peradaban bangsa Sumeria. Ternyata mereka memiliki kalender yang berbeda dengan kalender yang ada di zaman modern ini. Terutama pada sistem bilangannya. Sistem bilangan yang ada di zaman itu, yang kemudian nanti dijadikan ukuran setahunnya, ya, itu ternyata berbeda dengan kalender yang menggunakan bilangan desimal pada abad modern ini. Di zaman itu menggunakan bukan desimal tetapi pental atau quinary. Jadi bedanya begini, kalau desimal itu urutan bilangannya ada 10, ya, dasa. Desimal itu memiliki 10 macam angka.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu kembali lagi ke 10, 11, 12, 13 sampai 19, terus balik lagi 20, 21, 22 dan seterusnya gitu ya. Itu adalah sistem bilangan desimal. Tetapi di zaman Sumeria ternyata dikenal mereka menggunakan sistem bilangan yang berbeda, bukan desimal. Tetapi perpaduan antara quinary berbasis pada angka 5, kemudian 12, dan 60. Ya, 5 itu berbasis pada angka 5 itu berarti jenis bilangannya itu cuma ada 5 macam. Kalau tadi kan 10 macam, 0 sampai 9. Terus balik lagi, 1, 0, 2, 0, 3, 0, dan seterusnya gitu ya. Tetapi pada bilangan quinary, itu cuma 5, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, angka 5-nya itu menjadi 1, 0. Kemudian 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Berulang lagi, 2, 0. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Kembali lagi, 3, 0. Dan seterusnya. Ya, Anda bisa melihat perbedaan angka desimal dengan angka pental atau angka quinary. Nah, kalender Sumeria itu ternyata berbasis pada sistem numerik yang quinary. Gabungan, memang tidak murni quinary tetapi gabungan dengan basis 12 dan basis 60. Basis 12 dan 60 itu bisa kita lihat sampai sekarang ditinggalkan oleh peradaban Sumeria itu pada jam pewaktu itu. Pewaktu kita itu kan sampai mulai dari jam 1 sampai jam 12. Kenapa tidak sampai jam 10 saja? Ya, itu peninggalan dari peradaban Sumeria. Jam 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12. Ya, kemudian balik lagi 1, 2, 3 sampai 12 malam gitu ya. Jadi 12 siang, 12 malam. Terus basis 60. 1 jamnya itu 60 menit. Kenapa 60 kok nggak pakai 100 misalnya atau pakai 1000? Nah, ini peninggalan dari peradaban Sumeria. 1 jam 60 menit, 1 menitnya 60 detik. Ya, jadi sistem kalendernya pun pengukur waktunya menggunakan sistem itu tadi, 5, 12, dan 60. Oke, jadi sebagai gambaran ya, muncul kajian bahwa kalender di zaman Nabi Nuh kira-kira 3000 tahun lebih sebelum Masehi, itu perhitungan waktunya tidak menggunakan perhitungan desimal, melainkan perhitungan yang pental atau quinary, yaitu berbasis pada angka 5. Nah, dari sinilah kemudian kedua pemikir Islam ini, Adnan Ibrahim maupun Abu Layth, melakukan kajiannya bahwa yang dimaksud 1000 tahun yang menggunakan kata sanah, ya, alfa sanah, illa khamsina amma, kecuali atau dikurangi 50 tahun, itu memiliki ukuran yang berbeda. Nah, dilanjutkan oleh mereka yang kemudian menurut saya terjadi kekeliruan di dalam mengkonversi durasi tahun desimal ya yang berbasis pada angka 10 ke quinary. Itu kalau Anda lihat, silakan Anda bisa cross check ini di kajiannya Adnan Ibrahim. Dia kemudian mengkonversi 1000 tahun di zamannya Nabi Nuh, itu menurut dia kalau dihitung dengan desimal yang sekarang itu sama dengan 500 tahun. Nah, disitulah menurut saya mulai terjadi kekeliruan perhitungan ketika Adnan Ibrahim mengkonversi 1000 tahun itu sama dengan 500 tahun ya, desimal dan quinary. Nanti saya tunjukkan kekeliruannya itu seperti apa. Poin penting yang kemudian mereka sampaikan adalah setelah dihitung ya, muncullah angka bahwa Nabi Nuh yang usianya digambarkan 1000 tahun berkurang 50 tahun, itu sesungguhnya setara dengan 71 tahun. Di sini saya lihat Adnan Ibrahim mencoba agak memaksakan ya, 71 tahun itu dikarenakan dia terinspirasi dari surat Nuh, itu adalah surat yang ke-71.
Dan menurut dia kata Nuh di dalam Al-Quran, ya, istilah atau nama Nuh di dalam Al-Quran dalam berbagai variasinya itu juga disebut sebanyak 71. Nah kemudian itu menurut dia menggambarkan bahwa ada kaitannya juga dengan angka 71 sebagai umurnya. Oke sahabat sekalian, itu gambaran yang dia lakukan. Nah saya ingin mengkritisi di mana kekeliruannya itu terjadi. Saya bilang tadi separuhnya saya setuju, tapi separuhnya saya tidak sependapat karena saya lihat ada kekeliruan cara mengkonversi waktunya. Yang saya setuju adalah bahwa penggunaan kata sanah dan penggunaan kata amma itu memang berbeda di dalam Al-Quran. Bagaimana cara mengetahuinya? Nah seperti yang sering saya sampaikan, Anda bisa melihat makna kata itu di dalam Quran digital. Ya silahkan Anda unduh misalnya salah satunya aplikasi Quran by Words. Ya, Quran per kata. Di sana itu cukup membantu kita untuk memahami berbagai makna surat maupun ayat maupun kata-kata dan kemudian rasa bahasanya. Karena kalau kita klik sebuah kata, kita aktifkan ya dari sebuah ayat, kita klik sebuah kata, misalnya sanah gitu atau amma, itu akan keluar seluruh ayat yang menggunakan kata yang sama, kata sana maupun kata amma. Dan di sana disebutkan akar katanya, kemudian diberikan gambaran nahwunya atau grammarnya, digambarkan perubahan bentuk katanya atau sorofnya, sehingga kita bisa memahami maknanya itu menjadi lebih holistik ya, dan kemudian bisa komprehensif dengan berbagai ayat. Oke, maka kita coba lihat kata sanah dan kata amma di dalam Al-Quran itu. Kalau Anda telusuri, maka kata sanah yang bermakna tahun di dalam Al-Quran itu diulang sebanyak 7 kali. Dan menariknya kata amma yang juga bermakna tahun itu juga diulang sebanyak 7 kali. Kata sanah di dalam Al-Quran diulang-ulang dalam surat-surat berikut ini. Quran surat Al-Baqarah ayat 96. Quran surat Al-Maidah ayat 26, surat Al-Hajj ayat 47, surat Al-Ankabut ayat 14, surat As-Sajdah ayat 5, surat Al-Ahqaf ayat 15 dan surat Al-Ma'arij ayat 4. Sedangkan kata amma itu digunakan sebanyak 7 kali juga di dalam surat Al-Baqarah 259, surat At-Taubah ayat 28, surat At-Taubah ayat 37, surat At-Taubah ayat 126, surat Yusuf ayat 49, surat Al-Ankabut ayat 14 dan surat Luqman ayat 14. Oke, sahabat sekalian, silahkan Anda telusuri ya, Anda baca ayat-ayat itu tadi dan Anda rasakan makna perbedaan dari kata sanah dan kata amma. Tetapi saya cuplikkan di sini penggunaan kata sanah dan penggunaan kata amma itu supaya kita bisa mendapat rasa bahasanya. Yang pertama adalah penggunaan kata sanah. Kata sanah di dalam ayat-ayat ini itu ternyata memang menggambarkan tahun yang bisa berubah panjang dan pendek sesuai dengan kerangka acuannya. Saya tunjukkan salah satunya ada di dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. Di sana Allah berfirman, "Ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah." Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam waktu sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Ya, menarik sekali ayat ini mengatakan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Dalam waktu sehari yang kadarnya 50.000 tahun itu menggunakan kata sana. Jadi kata sana tahun itu memiliki makna bisa saja setahunnya itu tidak 365 hari. Tetapi bisa memiliki kesetaraan satu hari setara dengan 50.000 tahun. Atau setahunnya berarti satu hari dibagi 50.000. Ya, tinggal menghitung. Tapi poinnya adalah bahwa sanah itu memiliki ukuran yang bergantung kerangka sudut pandangnya. Itu yang pertama di dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. Di ayat yang berbeda lagi dalam surat As-Sajdah itu juga digambarkan kata sana ya tahun itu juga memiliki durasi yang berbeda lagi, bukan 50.000 tahun melainkan 1.000 tahun.
Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam waktu sehari yang kadarnya 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, ayat ini lebih menarik lagi, lebih gamblang lagi. Dikatakan fi yaumin kana miqdaruhu alfasana mimma ta'uddun. Satu hari setara dengan 1000 tahun dalam perhitunganmu. Jadi ada kerangka perhitungan yang berbeda yang membuat kata sanah itu bisa, istilah Jawanya itu mulur mungkret ya. Bisa bermakna durasinya pendek, bisa bermakna durasinya panjang. Jadi kata sanah itu memiliki makna ukuran tahun, ya setahun, di mana ukurannya itu bergantung pada ukuran siapa yang memandang itu atau sedang mengamati itu ya. Kalau dalam sains itu disebut sebagai faktor pengamat. Nah, kata sanah inilah yang kemudian dimaknai, ditafsiri oleh Adnan Ibrahim dan Abu Laith sebagai 1 tahun yang ukurannya bergantung pada ukuran kalender ya. Perhitungan di zaman itu ada di kaumnya Nabi Nuh yang ternyata memang sejarah menunjukkan itu berbeda, menggunakan sistem quinary ya, basis numeriknya berbeda dengan basis numerik yang sekarang ini. Oke, itu penggunaan kata sanah. Nah, yang kedua, bagaimana penggunaan kata amma di dalam Al-Qur'an? Kalau kita baca ke-7 ayat yang bercerita informasi waktu dengan menggunakan istilah amma, itu memang ternyata menunjukkan amma itu menunjuk kepada waktu yang fix, waktu kita yang sekarang ini. Nah, di antaranya yang diceritakan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Qala kam labista? Qala labistu yauman aw ba'dha yaum. Qala bal labista mi'ata amin. Allah bertanya, berapa lamakah kamu tinggal di sini? Dia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Ayat ini kalau Anda baca secara utuh ya, itu bercerita tentang seseorang yang dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Kemudian ketika dibangkitkan ditanya oleh Allah, berapa lama kamu di tempat ini? Dalam kematiannya itu dia mengatakan 1 hari atau setengah hari. Tetapi kata Allah bukan, bal labista mi'ata amin. Kamu sesungguhnya sebenarnya tinggal di sini 100 tahun. Jadi ketika seseorang itu merasakan sebuah relativitas waktu sehari atau setengah hari, maka Allah menegaskan bukan 100 tahun, mi'ata amin. Nah, itu menunjukkan bahwa kata am itu digunakan untuk sebuah kepastian ya, tidak bisa mulur mungkret, tidak bisa memendek dan memanjang. Tapi kalau menggunakan kata sanah itu bisa bermakna setahun yang durasinya sama dengan kita, atau setahun yang durasinya bisa 1000 tahun ya, 1 hari setara dengan 1000 tahun, atau yang seharinya setara dengan 50.000 tahun, itu menggunakan kata sanah. Nah, di ayat yang berbeda lagi Allah menceritakan misalnya dalam surat Luqman ayat 14 di mana Allah menggambarkan tentang seorang ibu yang mengandung anaknya dan kemudian menyusuinya, disapihnya dalam waktu 2 tahun. Itu juga menggunakan kata amma. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah, yang terus bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam waktu 2 tahun. Nah, di situ digunakan kata amma fi amaini, di dalam waktu 2 tahun. Jadi fix ya, 2 tahun dalam arti yang seperti yang kita pahami. Oke, sahabat sekalian, jadi kita sekarang bisa menelusuri di dalam Al-Quran ya, dalam istilahnya disebut sebagai tafsir ayat bil ayat, itu cara menafsiri yang paling baik ya, yang diajarkan oleh Al-Quran sendiri untuk memahami makna sebuah kata dengan nuansa dan rasa bahasanya. Kita bisa melihatnya, membacanya, menghayatinya di ayat-ayat yang berbeda.
Nah, dari pemahaman ini lantas kita bisa melakukan kajian terhadap surat Al-Ankabut ayat 14 itu. Ketika Allah mengatakan fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina amma. Maka Allah mengutus Nabi Ibrahim itu tinggal bersama dengan kaumnya selama 1000 sanah kurang 50 amma. Ya, jadi di sini terjadi perbedaan. Bahwa yang dimaksud 1000 tahun itu adalah waktu kalender di zamannya Nabi Nuh. Sedangkan 50 amma, 50 tahun itu adalah tahun kita. Sehingga pemahamannya kemudian menjadi begini. 1000 tahun yang terjadi di zaman Nabi Nuh itu harus dikonversi dulu. Kalau mengikuti tahun kita sekarang itu sesungguhnya berapa tahun? Nah, yang dilakukan oleh Adnan Ibrahim, dia mengkonversinya salah. Dari 1000 tahun berbasis pada angka 10 dikonversi ke quinere katanya menjadi 500. Nah, di situ mulai terjadi titik kesalahan. Karena dalam pikirannya kalau basisnya 10 kemudian sekarang basisnya 5 itu ya tinggal separuhnya. Kalau 1000 ya tinggal 500. Bukan begitu. Ya, cara menghitungnya itu bukan begitu. Anda bisa melihat apa yang saya sampaikan ini. Di dalam numerik desimal, maka kita mengenal angkanya itu kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian di bawahnya 10, 11, 12, 13, 14 sampai 19. Di bawahnya 20, 21, 22 dan seterusnya ya. Nanti urut ke bawahnya itu ada angka 10, 20, 30, 50 gitu ya. Mengikuti numerik desimal. Nah, pada angka quinere itu berbeda. Angkanya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian turun di bawahnya 10, 11, 12, 13, 14. Turun lagi ke bawahnya 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31 dan seterusnya. Maka di bagian kiri juga kita akan dapatkan 10, 20, 30, 40 ya. Nah, setelah angka 40 itu tidak ada angka 50 karena angka 5 tidak ada. Seperti 0, 1, 2, 3, 4 langsung ke berikutnya 10. Maka dari 10, 20, 30, 40 setelahnya adalah 100 atau 100. Gitu ya, dan seterusnya. Ini kalau kita lanjutkan Anda bisa membandingkan. Yang sebelah sini adalah angka quinere berbasis 5, yang sini adalah angka yang berbasis 10. Kalau kita tarik ke bawah, maka nanti akan ketemu ya di sini itu 1000 tahun atau angka 1000. Nah, di sebelah sini ada angka 125. Bahwa di dalam konversi dari sistem desimal ke sistem quinere itu ternyata kesetaraannya adalah angka 1000 setara dengan angka 125. Oke, sekarang saya kasih gambaran yang dalam sudut pandang yang berbeda ya. Untuk mendapatkan kesimpulan yang sama. Kalau di dalam angka yang berbasis 5 itu setara dengan 10 ya, karena di sini berbasis 10, sini berbasis 5. 5 sama dengan 10 setara. 5 kali 5 itu sama dengan 10 kali 10. Betul? 5 kali 5 itu berapa? 25. 10 kali 10 100. Jadi konversinya itu bukan separuhnya. 5 sama dengan 10 kelihatannya separuh. Tapi 5 kali 5, 25. Ya. Di sini sama dengan 100. 25 sama dengan 100. 5 kali 5 kali 5 adalah 125. Itu sama dengan 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Ya, Anda melihat sekarang lebih jelas lagi bahwa 5 kali 5 kali 5, 125, itu sama dengan 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Artinya 125 itu setara dengan 1000. Maka usia 1000 tahun di zaman Nabi Nuh itu sesungguhnya setara dengan 125. Ya. Usia 1000 setara dengan usia 125 dalam perhitungan angka berbasis 10 yang kita anut ini. Ya, ini kesimpulan yang pertama, bahwa Nabi Nuh tinggal bersama dengan umatnya
mengikuti sistem kalender mereka selama berapa? 1000 tahun. Tetapi kalendernya mengikuti sistem numerik quinary, sehingga 1000 tahun itu mesti kita konversi mengikuti tahun yang sekarang. Ternyata konversinya adalah setara dengan 125 tahun. Kemudian dilanjutkan ayatnya, illa khomsina amma, dikurangi 50 tahun. Jadi 125 dikurangi 50 tahun. Berapa? 75 tahun. Jadi meskipun angkanya itu adalah 1000 tahun dikurangi 50 tahun, ternyata hasil akhirnya bukan 950, karena sanah dan amma itu berbeda. Sanah harus dikonversi dulu menjadi amma, dan kemudian muncullah angka 125 dikurangi 50. Maka hasilnya adalah 75 tahun. Jadi Nabi Nuh tinggal bersama dengan umatnya itu selama 75 tahun. Nah setelah itu beliau kemudian meninggalkan kaumnya itu ya, terjadi banjir besar dan seterusnya, sehingga usia beliau memang lebih dari itu. Tetapi katakanlah usianya menjadi 1000 tahun di zaman itu, kurang lebih ya setara usianya kira-kira 125-an tahun lah begitu. Oke, sahabat sekalian, jadi menarik kajian kita kali ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tetap dua sisi. Yang pertama kita sudah membahas di episode yang lalu dan kemudian saya tegaskan tadi di awal, bahwa boleh jadi manusia, makhluk hidup, yaitu memiliki usia yang panjang. Kalau Allah menghendaki, yaitu bisa saja terjadi dengan cara memanipulasi mekanisme kinerja dari sel-selnya. Katakanlah contohnya ubur-ubur menua, memuda, ya nggak mati-mati, misalnya begitu. Kalau Allah menghendaki bisa saja terjadi dan tetap bisa dijelaskan secara ilmiah. Satu. Yang kedua, tetapi kita selalu mengatakan bahwa yang dikehendaki Allah itu adalah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, Al-Qur'annya bercerita yang sudah kita bahas ini. Nabi Adam nggak ada ceritanya, tapi Nabi Nuh digambarkan dengan dua istilah sanah dan amma yang kemudian memunculkan kesimpulan kalau demikian adanya, beliau bukan berarti berusia 950 tahun atau 1000 tahun, melainkan ya berkisar antara 75 tahun sampai 125 tahun. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan penuh berkah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.